Ini lanjutan pelajaran tentang hermeneutics. Dan saya akan melanjutkan pembahasan Lukas 17 ayat 11 sampai 19 tentang orang kusta ini, 10 orang kusta. Kita sudah mempelajari bagaimana mencari bahan untuk khotbah. Dari tafsiran Adam Clarke sudah, dari tafsirannya Matthew Henry sudah, dan saya sebetulnya ingin menggunakan Business Study Bible ini, buku tafsiran ini ya, The Biblical Illustrator. Tapi waktu saya lihat ternyata bahannya panjang sekali, jadi memakan waktu terlalu banyak. Mengapa saya pilih ini? Karena dalam pengalaman saya menggunakan buku tafsiran itu, buku itu memberikan banyak pengajaran-pengajaran yang praktis. Jadi supaya pengajaran jangan terlalu teoritis, kita perlu mengimbangi gitu ya. Jadi kalau kita misalnya menggunakan bukunya Kyle Anderich ya, ini hanya perjanjian lama memang, tapi buku ini sangat-sangat teoritis. Pembahasan Ibrani dan sebagainya, pokoknya ruwet, sukar, teoritis sekali. Memang kadang-kadang sangat dibutuhkan, tetapi hampir tidak bisa dapat pengajaran praktis dari dia. Nah, kalau Adam Clarke, Matthew Henry, Jamieson, Fausset and Brown, lalu Albert Barnes, ini boleh dikatakan seimbang antara hal-hal yang teoritis dan hal-hal yang praktis. Nah, tapi kalau The Biblical Illustrator ini banyak sekali hal yang praktis. Jadi maunya saya gunakan ini untuk mendapatkan hal praktis, tapi sudah saya katakan tadi terlalu panjang bahannya. Jadi akhirnya saya pikir saya pakai hal yang lain. Dan hari ini saya akan coba, saya tidak menggunakan buku tafsiran dari PC Study Bible versi 5 ini. Tapi saya akan menggunakan dari Libronix ini. Mungkin saya akan tunjukkan dari awal saja ya. Jadi ini Libronix Digital Library System. Ini besar sekali. Saya akan menggunakan buku tafsiran dari William Barclay. Jadi ini ditaruh di outer William Barclay. Maka di sini keluar Barclay dan saya cari William Barclay. Ya. Nah, kita mencari Injil Lukas kan ya. Injil Lukas di sini. Pasal 17. Ayat yang ke-11. Nah ini ya. Dia memberikan judul ya. The Rarity of Gratitude. Jadi jarangnya rasa terima kasih. Jadi jelas sudah penekanan dari penafsiran dia itu adalah hal itu. Dan orang ini menafsir lebih lagi dibandingkan kalau Matthew Henry. Tempo hari saya sudah membuat perbedaan ya, menunjukkan perbedaan. Kalau Adam Clarke menafsir, dia betul-betul ayat per ayat. Tapi kalau Matthew Henry lebih pada menafsir secara kelompok ya, biarpun ada ayat per ayatnya juga, tapi secara kelompok sehingga kadang-kadang kita harus bolak-balik ya, habis ayat yang ke-15 balik ke ayat 12 lagi dan sebagainya, karena ditafsirkannya sebagai satu kelompok. Nah, William Barclay lebih nemen lagi dibandingkan dengan Matthew Henry. Dia betul-betul menafsirkan sebagai suatu kelompok dan dia tidak menafsirkan seluruhnya biasanya. Hanya hal-hal tertentu dia bahas panjang lebar, tetapi tidak semuanya. Itu nanti bisa kita lihat pada waktu kita mengikutinya. Nah, di sini ayatnya selalu ya sama dia dituliskan. Nah, sekarang kita masuk pada penafsirannya dia ya. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, saya perlu memberikan peringatan karena setahu saya
buku tafsirannya William Barclay ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, biarpun saya belum pernah melihatnya sendiri. Tapi saya pernah tahu itu diterjemahkan. Jadi kalau saudara menggunakan buku tafsiran ini, ada satu bahaya yang harus diwaspadai. William Barclay ini adalah seorang yang liberal. Jadi saya tidak yakin sebetulnya bahwa dia orang Kristen yang sungguh-sungguh. Dalam arti tertentu dia bisa dikatakan sebagai nabi palsu. Lalu kenapa saya pakai barang dia? Dia bisa terlihat ya buruknya itu dalam hal apa. Saya kira seadanya orang yang ya Injili ya, biarpun tidak ngerti terlalu banyak akan tahu ya akan kesesatan-kesesatan yang dia ajarkan. Yang menyolok saudara, dia ini adalah orang yang tidak percaya mujizat. Dan banyak orang liberal seperti itu. Semua yang supranatural itu ditolak. Bahkan kelahiran Yesus dari perawan begitu ya, kebangkitan Yesus diartikan tidak karu-karuan, dan katanya gereja tidak perlu percaya itu. Dan ini betul-betul kegilaan ya. Kalau kelahiran Yesus dari perawan itu dibuang ya, sudah seluruh Kristen sebetulnya ambruk. Apalagi kebangkitannya tidak dipercaya, itu ambruk semua seluruh kekristenan. Dan mujizat-mujizat misalnya dia menafsirkan yang 5 roti dan 2 ikan itu ya menjadi cukup untuk makan 5.000 orang. Dia tidak percaya bahwa itu mujizat. Dan dia menjelaskan itu dengan cara membuat semua itu jadi rasional pokoknya. Dirasionalisasikan. Semua mujizat itu dibegitukan sama dia. Dan dia berkata bahwa anak itu punya 5 roti dan 2 ikan. Itu sedikit sekali, itu sangu ya untuk anak kecil itu makan untuk dirinya sendiri. Nah tapi sebetulnya bukan 5 roti 2 ikan itu lalu menjadi banyak, lalu berkembang jadi banyak untuk cukup 5.000 orang, tidak. Sebetulnya semua orang katanya dia bawa sangu, bawa makanan, tapi sungkan untuk mengeluarkan. Nanti orang lain minta gitu ya. Nah tapi anak ini mendahului mengeluarkan sangunya itu. Pada waktu dia mengeluarkan sangunya itu, maka orang-orang yang lain juga mengeluarkan sangunya masing-masing. Jadi akhirnya cukup untuk 5.000. Tapi saudara, kelihatan bahwa perasionalisasian seperti ini sangat tidak masuk akal. Lalu sisa 12 keranjangnya dari mana? Kalau semua orang bawa sangunya sendiri-sendiri, maka mestinya ya cukup untuk dirinya sendiri, tidak lalu lebih 12 keranjang. Ya, lalu juga misalnya pada waktu dalam Kisah Rasul pasal 10 yang Petrus naik ke atap rumah berdoa, lalu ada kain turun dengan gambaran binatang-binatang yang najis. Lalu ada keluar suara, bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah. Nah dia itu jelas-jelas mujizat, dan dia tidak percaya itu mujizat. Dia mengatakan kata kain dan kata layar dalam bahasa Yunani itu sama. Jadi Petrus itu sedang di atap rumah dan dia melihat ke laut tengah. Dan lalu dia melihat layarnya perahu sebetulnya dengan gambaran-gambaran itu. Ini perasionalisasian yang sama sekali tidak masuk akal ya. Lalu bagaimana mungkin ada keluar suara dan sebagainya itu? Dan muncul omongan sembelihlah makanlah. Dari mana? Jadi ada hal-hal yang saya pikir kelewat batas memangnya. Tetapi jadi ini kita sudah tahu. Ini bahayanya kalau pakai buku tafsiran dia. Dan saya kadang-kadang malah gunakan. Pada waktu mujizat saya bilang, Barclay menafsirkan begini. Jadi ini memberikan jemaat kewaspadaan menghadapi tafsiran-tafsiran seperti itu. Jadi kalau ajaran sesat tidak berarti harus kita hindari. Kalau saya ajarkan supaya jemaat tahu penafsiran seperti ini sesat dan ditunjukkan sesatnya di mana.
Nah, jadi itu sedikit tentang keburukannya Barclay. Tetapi saudara, di lain pihak ada bagusnya yang luar biasa yang membuat saya jarang melewatkan kesempatan untuk menggunakan bukunya dia. Pokoknya Perjanjian Baru, karena dia tidak menafsir Perjanjian Lama. Begitu masuk Perjanjian Baru, saya hampir selalu gunakan dia. Dia bagus misalnya dalam penjelasan bahasa Yunani. Misalnya tempo hari waktu menjelaskan kata Yunani praus yang diterjemahkan lemah lembut, saya mengambil dari Barclay, penjelasannya begitu bagus. Dan banyak kata Yunani lain, dia berikan penjelasan-penjelasan mendetail. Kelihatannya dia memang pintar Yunani. Lalu hal yang lain lagi, kalau Yunani itu banyak yang bisa ya. Tetapi hal yang lain lagi di mana dia memang istimewa. Dan boleh dikatakan melebihi penafsir-penafsir yang lain yang saya tahu. Adalah pengetahuan dia tentang tradisi dan latar belakang kebudayaan orang-orang pada saat itu dan sebagainya. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Nanti kita akan lihat, saya memang sudah mempelajari dari Barclay, dan kita lihat betapa pengertian dia berkenaan dengan orang yang sakit kusta dan semua yang berhubungan dengan hal itu melampaui semua penafsir yang sudah kita gunakan. Bahkan penafsir yang lain saya sudah baca, misalnya Calvin, saya sudah baca Albert Barnes dan sebagainya. Tidak ada satupun yang memberikan latar belakang tentang penyakit kusta seperti yang William Barclay berikan. Jadi mari kita langsung lihat saja ya. Ini dia memulai tafsirannya di sini ya. Jadi Yesus ada di perbatasan antara Galilea dan Samaria dan sebagainya, dan dia ketemu kekumpulan 10 orang kusta ya. Nah, lalu dia mengatakan kita tahu bahwa orang-orang Yahudi tidak berhubungan dengan orang-orang Samaria. Tapi dalam kumpulan ini sedikitnya ada satu orang Samaria. Betulnya tidak perlu sedikitnya, memang cuma satu ya. Dan lalu dia memberikan penerapan di sini. Nah, ini kita melihat ya praktisnya dia. Di sini ada suatu contoh atau teladan tentang hukum yang besar dalam kehidupan. Suatu kesialan yang sama-sama dimiliki gitu ya, yang sama gitu ya, menghancurkan barrier itu pemisah, tembok pemisah yang bersifat rasial dan nasional. Jadi antar bangsa dan sebagainya itu ada tembok pemisah, tapi kesialan yang sama karena ini sama-sama sakit kusta, tembok itu dihancurkan. Jadi dalam tragedi yang sama tentang sakit kustanya mereka telah melupakan bahwa aku Yahudi, kamu Samaria dan sebagainya. Mereka hanya mengingat bahwa mereka adalah orang-orang yang ada di dalam suatu kebutuhan. Nah, saudara, ini bisa diambil sebetulnya, dan ini terapkan misalnya dalam keadaan sekarang ini ada wabah. Semua orang mengalami kesialan yang sama, bencana yang sama, kesedihan yang sama, penderitaan yang sama, yang repot keluar rumah dan sebagainya. Nah, ini seharusnya mempersatukan. Mempersatukan bukan berarti lalu kita kumpul-kumpul ini tambah menularkan penyakit, tentu saja. Tapi mempersatukan dalam arti kita saling menolong. Misalnya di kampung saudara atau daerah rumah saudara ada satu orang yang terkena, maka dia tidak boleh keluar rumah mestinya kan. Kalau dia tidak masuk rumah sakit, dia diisolasi di rumahnya sendiri. Nah, bagaimana dia belanja dan sebagainya. Nah, maka bisa ditolong dalam hal belanja bergantian atau bagaimana. Nah, saling menolong sehingga orang itu bisa tetap terisolasi, tidak menularkan, tapi di sisi lain dia tetap bisa terpenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, jadi saling membantu, pokoknya kita bisa memberikan penerapan-penerapan dalam masa wabah karena kita sama-sama menderita. Nah, dia di sini memberikan suatu contoh ya. Jika ada banjir gitu ya, lalu binatang-binatang liar ini tentu saja cari keamanan,
pergi ke tempat yang tinggi. Nah, kamu akan mendapati bahwa mereka bersama-sama secara damai. Padahal mereka itu sebetulnya natural enemies. Jadi secara alamiah mereka bermusuhan. Dan pada saat yang lain, mereka akan melakukan yang terbaik untuk saling membunuh satu sama lain. Ya, jadi pasti satu hal yang akan menarik semua orang untuk bersama-sama adalah kebutuhan mereka yang sama tentang Allah. Nah, dia terapkan kepada agama. Jadi orang ini di satu sisi liberal ya, tapi di sisi lain dia kadang-kadang ada penginjilan yang bagus. Itu anehnya orang satu ini. Jadi betul-betul orang yang eksentrik. Tetapi itu yang menyebabkan saya justru menggunakan. Jadi selama kita bisa memilah-milah gitu ya, apa yang bagus dari dia dan apa yang buruk dari dia, maka kita gunakan. Ya, ini sesuatu tafsiran yang saya sangat anjurkan untuk pakai, tapi kita harus tahu keburukannya dia. Jadi kalau saya akan ambil seluruh bagian ini. Nah, karena ini membicarakan penyakit kusta bersama-sama. Ini masih belum keluar ya di sini ya, dalam ayat 11. Nah, keluarnya dalam ayat 12, 10 orang kusta itu. Maka saya masukkan di sini. Yang bagian akhir ini ya, kita bisa memberikan penerapan dalam bentuk penginjilan saya kira. Tapi memang belum saya pikirkan. Tapi saya yakin ini bisa digunakan untuk menginjil. Jadi kita sama-sama butuh hal yang sama, yaitu Allah. Semua kita mau kaya, mau sehat, mau keluarga bagus, mau apa, semuanya bagus. Kalau tidak punya Allah, maka kita berakhir di neraka. Nah, tapi bagaimana ini mempersatukan saya tidak ngerti. Tapi itu pokoknya bisa dipikirkan untuk melakukan penginjilan. Dan saya seperti sudah katakan pada beberapa waktu yang lalu, selalulah menginjil, banyaklah menginjil. Ya, itu dibutuhkan oleh banyak orang di gereja tanpa saudara bisa pikirkan. Tidak pernah saudara bayangkan banyaknya orang yang kelihatan sudah Kristen tetapi sebetulnya belum Kristen. Nah, lalu saya lanjutkan saudara. Ini dia katakan orang-orang kusta itu berdiri jauh ya. Dan memang lalu dia berikan ayatnya yang memberikan hukum seperti itu ya. Lalu dia katakan tidak ada jarak tertentu pada mana mereka itu harus berdiri. Tetapi kami tahu bahwa sedikitnya satu otoritas. Apa ini? Ternyata ya, satu otoritas memberitahu bahwa pada waktu ini waktu anginnya bertiup ya, dari tiupan angin itu mengarah pada seorang yang sehat. Jadi angin bertiup dari orang kusta ke orang yang sehat. Maka orang kusta itu harus berdiri sedikitnya 50 yard jauhnya. Ini kalau angin bertiup dari orang kusta ke orang yang sehat. 50 yard, 1 yard itu 3 kaki, 91,5 cm kira-kira. Jadi 50 yard itu sekitar 45-46 meter gitu ya kira-kiranya. Jadi lumayan jauh saudara. Hampir setengah lapangan sepak bola itu. Jadi begitu jauh itu kalau anginnya bertiup ke arah orang yang sakit, ke arah orang yang sehat. Nah, kalau sebaliknya Anda tahu. Nanti kita akan lihat dalam bagian lain ya. Jadi ini tidak pernah ada ya Adam Clark ataupun penafsir yang lain yang memberitahu data ini. Jadi data ini hanya dia. Dan ini menunjukkan dia laki-laki hebat dalam pengertian tentang hal seperti itu. Tradisi, kebiasaan pada saat itu dan sebagainya. Dan lalu dia katakan tidak ada yang bisa lebih
yang bisa menunjukkan dengan lebih baik isolasi yang sepenuhnya ya dalam mana seorang kusta itu hidup. Ya, jadi harus terpisah. Kalau angin bertiup begitu ke arah orang sehat 45 meter, betul-betul luar biasa. Nah, ini saya ambil karena ini data yang menunjukkan ya penderitaan saudara ya. Kita masa tahu angin itu kadang-kadang bertiupnya berubah-ubah juga ya. Jadi kalau anginnya bertiup ke arah orang kustanya, dia boleh lebih dekat. Tapi kalau angin bertiup ke arah orang sehatnya, maka dia harus menjauh sekali. Jadi ya tidak akan bisa dekat saudara. Angin bertiup bisa berubah-ubah. Nanti William Buckley di sini tidak memberikan petunjuk untuk melihat pada tafsiran dia tentang Matius 8 ayat 2. Tapi kita melihat bahwa Adam Clarke dan Matthew Henry memberikan petunjuk untuk melihat pada tafsiran mereka tentang Matius 8 ayat 2 yang juga berbicara tentang orang yang sakit kusta. Nah, karena itu nanti kita akan melihat bagaimana komentar William Buckley di dalam Matius 8 ayat 2 biarpun dia sendiri tidak meminta kita untuk melihat tafsirannya tentang Matius 8 ayat 2. Tapi tetap kita akan lihat. Tapi ini kita lanjutkan dulu saja supaya tidak bolak-balik begitu ya. Nah, sekarang bagian ini ya. Tidak ada cerita dalam seluruh Injil yang begitu menunjukkan rasa tidak tahu terima kasih. Dia tidak membahas hal-hal yang lain, langsung dia loncat pada rasa tidak tahu terima kasih dari 9 orang yang juga disembuhkan tapi tidak kembali untuk mengucap syukur atau memuliakan Allah. Ya, jadi ini orang-orang kusta itu datang pada Yesus dengan keinginan yang sangat ya. Dan dia menyembuhkan mereka. Tetapi yang 9 tidak pernah kembali untuk bersyukur. Begitu sering sekali orang-orang itu mendapatkan apa yang mereka butuhkan, mereka tidak pernah kembali. Jadi pada waktu butuh, berdoa, sampai begitu dapatkan apa yang mereka inginkan, mereka tidak pernah kembali. Saudara, ini memang sesuatu yang harus diakui sering terjadi. Kalau saya mau jujur, bahkan terjadi dalam diri saya sendiri. Kita sering saudara dalam hal apa-apa berdoa pada waktu sudah dikasih, kita lupa. Jadi jangan terlalu gampang terapkan ini hanya kepada orang lain. Terapkan ini kepada diri saudara sendiri. Dan kalau saudara adalah seorang pengkhotbah, jangan jadi pengkhotbah yang sok suci ya. Yang lalu menunjukkan saudara selalu ada tahu rasa terima kasih. Saudara selalu kalau berdoa dikabulkan berterima kasih pada sebetulnya tidak. Saya tahu ada banyak pengkhotbah yang munafik. Dan cukup banyak jemaat yang begitu mudah dibodohi dengan kemunafikan. Tapi ingat saudara, pada waktu saudara berkhotbah, yang mendengar khotbah saudara itu bukan hanya jemaat, bukan hanya manusia, tetapi juga Tuhan. Manusia mungkin bisa bodoh sehingga tidak tahu. Itu pun tidak semua manusia sebodoh itu. Kalau terus-terusan dia tunjukkan kesuciannya, saya langsung tidak percaya. Karena orang itu, pengkhotbah itu haruslah malaikat kalau bisa melakukan semua yang dia ajarkan. Jadi kalau saya saudara, saya lebih senang bersikap fair kepada jemaat. Kalau saya memang punya contoh-contoh di mana saya lupa berterima kasih kepada Tuhan, maka saya akan katakan, saya punya kesalahan-kesalahan yang pada waktu itu saya ajarkan. Tidak boleh gini, tidak boleh gitu. Tapi saya lakukan. Saya berikan sebagai contoh. Saya juga lakukan. Saudara, jadi jangan meninggikan diri saudara seakan-akan saudara Tuhan sendiri atau malaikat. Karena itu akan membuat jemaat saudara itu kayak apa ya? Depresi gitu ya. Aku kok buruk ya, pendetaku kok bagus, aku kok gak bisa ya.
Menurut saya jauh lebih baik kalau mereka merasakan bersama-sama. Pendetanya tidak bisa, aku juga tidak bisa. Memang bisa lalu keluar reaksi, dia sendiri tidak bisa kok aku disuruh bisa, lalu gimana, tidak usah lah. Nah, tapi tentu saja kita tidak mengharapkan reaksi seperti itu. Jadi kalau saya tidak bisa, misalnya ya, saya mengajarkan tentang Roma 8 ayat 28. Saya sering mengajarkan dan saya bilang, hukum ini terus terang gampang untuk diaminkan pada waktu kita belajar di dalam ruangan, di dalam gereja. Tapi pada waktu kita mengalami bencana, ada bencana kehilangan uang atau perampokan atau apalagi kehilangan orang yang kita kasih, maka tidak mudah sama sekali melakukan atau mempercayai, mengimani Roma 8 ayat 28. Dan saya ceritakan dalam kondisi-kondisi tertentu, saya tidak bisa melakukan. Jadi saya ajak mereka dalam pengertian, saya tahu lebih banyak dari saudara. Saya mengajar saudara. Tapi dalam melaksanakan, mengimani ayat ini, kita belajar sama-sama. Ajak jemaat seperti itu. Dengan demikian mereka bisa melihat saudara bukan pengkhotbah yang sombong. Kalau saudara dikenal sebagai pengkhotbah yang sombong, apalagi yang munafik, saya kok tidak yakin ada jemaat yang senang belajar dari pengkhotbah yang sombong atau munafik. Saya percaya bahwa mereka akan lebih menghargai kejujuran, ketulusan, dan menceritakan diri saudara sendiri apa adanya. Ya, jadi ini pada waktu membicarakan rasa tidak tahu terima kasih, ajar mereka untuk punya rasa terima kasih, tapi jangan menunjukkan atau pamer saudara bisa, mereka tidak bisa, jadi mereka itu buruk, saudara bagus. Jangan sekali-kali semacam demikian sebagai seorang pengkhotbah. Sebagai orang Kristen biasa pun tidak boleh. Sebagai pengkhotbah lebih tidak boleh lagi. Ya, jadi ini mau dikutip juga bisa tentang dan ini tidak tahu terima kasih berarti kalau ini orangnya terima kasih ya. Jadi mestinya pada waktu Yesus telah, ya ini dia mencari yang 9 itu ya. Jadi di sini diberikan, di sini yang 9 tidak tahu terima kasih. Saya lanjutkan. Sekarang dia memberikan penerapan lagi. Jadi saudara bisa melihat di sini ya, betapa praktisnya orang ini. Dan dia sekarang menerapkan rasa tidak tahu terima kasih kepada orang tua. Ada waktu dalam kehidupan kita di mana kita diabaikan 1 minggu, kita mati. Jadi pada waktu bayi orang tua kita abaikan kita 1 minggu, kita mati saudara ya. Dari semua makhluk hidup, manusia itu butuh waktu yang paling lama untuk mampu memenuhi kebutuhan esensial ya, kebutuhan dasar dari kehidupannya. Kalau saudara perhatikan binatang-binatang cepat loh saudara. Ya, anjing nyusu, tapi dalam waktu beberapa bulan dia sudah bisa jalan sendiri, bisa makan sendiri. Dan harimau memang tidak bisa, masih berburu. Tapi pada waktu umur 1-2 tahun dia sudah bisa. Kalau manusia umur 2 tahun tidak bisa apa-apa, cari makan dari mana. Jadi memang kata-kata dia ini benar. Dari semua makhluk hidup, manusia itu butuh waktu yang paling lama untuk mampu mandiri, cari makan sendiri, memenuhi kebutuhannya. Ya, jadi ada tahun-tahun di mana kita tergantung pada orang tua kita, secara hurufiyah tergantung pada segala sesuatu ya.
Tapi sering datang saatnya pada waktu orang tua sudah tua, dan apa ya, nuisance itu saya tidak tahu, tapi ya tidak usah dilihat dulu, mau dilihat terserah. Pokoknya ada suatu waktu orang tuanya sudah tua, dan banyak orang-orang muda tidak mau untuk membayar kembali hutang kepada orang tua itu. Dia lalu memberikan semacam sajak dari Shakespeare. Mungkin bagi orang Inggris ini penting, tapi bagi kita, siapa yang tahu Shakespeare dan sebagainya. Jadi kalau saya hanya kutip dari sini saja ya. Ini penerapan rasa terima kasih kepada orang tua. Nah, kalau saudara tahu di dalam jemaat saudara ada orang tua yang diabaikan oleh anak-anak mereka, pada saat orang tua itu sudah tua dan sudah tidak bisa bekerja, dan anak-anak mereka yang sekarang sudah mapan malah tidak mempedulikan, maka ini bisa dipakai sebagai suatu teguran. Nah, ini satu hal yang lagi ya, enaknya kalau kita menggunakan kutipan. Kalau ini bagian ini tidak saudara kutip, dan saudara cuma ngomong dengan kata-kata saudara sendiri, rasa tidak tahu terima kasih saudara terapkan kepada anak yang tidak terima kasih pada orang tua, tidak mau pelihara orang tua, tidak mau peduli orang tua dan sebagainya, orang tua sakit dibiarkan, maka ada kemungkinan jemaatnya ini marah kepada saudara. Kurang ajar, dia tahu aku seperti ini, dia nyerang aku. Yang ajar ini. Nah, tapi kalau saudara menggunakan kutipan seperti ini, yang ngomongnya William Buckley loh, bukan saudara. Nanti memang bisa diterapkan, tapi kan saudara menggunakan William Buckley. Jadi kalau mau ngamuk sama William Buckley sana, jangan ngamuk sama saya. Jadi ini sesuatu cara supaya kita tidak diserang. Bukan berarti bahwa kita harus takut diserang, ya. Tapi kalau tidak perlu, untuk apa cari gitu loh. Kalau memang sudah pakai seperti ini, tetap kita diserang. Kalau saya hadapi. Dia mau ngamuk, saya ngamuk balik. Sudah, kalau dengar firman ngamuk, tangga tak labrak sama saya. Kamu orang dungu, memang dapat teguran, tidak mau tahu. Kutip kan ayat dari Amsal dan sebagainya itu banyak. Orang dungu menghina teguran dan sebagainya. Tapi kalau ya satu konfrontasi kan tidak perlu dicari. Memungkinkan dihindari, kita hindari. Ya, jadi ini penerapan yang diberikan oleh Buckley. Sekarang kedua, dia memberikan penerapan yang lain lagi. Rasa tidak tahu terima kasih satu dengan yang lain. Jadi bukan terhadap orang tua, tapi dengan sesama, satu terhadap yang lain. Bisa dengan tetangga, dengan teman, dengan rekan kerja, dengan siapapun. Nah, jarang dari kita yang tidak pernah berhutang ya kepada orang yang lain. Pasti pernah. Kita menerima kebaikan dari orang itu tidak mungkin tidak pernah. Pasti kadang-kadang kita butuh ya. Dan sedikit dari kita pada satu saat percaya kita bisa melupakan. Tapi sedikit dari kita pada akhirnya memuaskan hutang rasa terima kasih yang kita hutang itu ya. Jadi maksudnya sedikit dari kita yang betul-betul membalas. Kita tidak lupa, tetapi kita tetap tidak membalas. Sedikit dari kita yang betul-betul membalas ya. Pada umumnya tidak membalas. Sering terjadi bahwa seorang sahabat, seorang guru, seorang dokter, seorang ahli bedah melakukan kepada kita yang tidak mungkin kita bayar kembali. Tapi tragedinya adalah bahwa kita bahkan tidak mencoba berusaha untuk membayarnya kembali. Ya, ini pikirkan sendiri kebaikan-kebaikan apa. Nah, ini Shakespeare-nya saya pikir tidak perlu lah.
Jadi pikirkan sendiri, penerapan ini memang sesuatu yang perlu direnungkan tuh ya. Dan memang makin saudara kenal jemaat saudara, makin saudara tahu bagaimana menerapkan firman kepada mereka. Jadi makanya sebetulnya pendeta itu tidak boleh pasang jarak dengan jemaat. Ada pendeta yang seperti orang-orang Farisi ya, yang betul-betul pasang jarak dibandingkan dengan jemaat biasa. Nah kalau seperti itu mereka tidak kenal jemaatnya. Dan pada waktu tidak kenal mau memberikan penerapan, tidak bisa. Kita perlu bergaul juga dengan orang-orang luar. Misalnya saya kalau, ya bukan masa wabah tentu saja. Pada masa tidak ada wabah, saya ikut fitness dan saya bergaul dengan seadanya kafir. Pokoknya orangnya bisa diajak bergaul, ya saya bergaul. Dan ngomong tidak selalu harus ngomong soal agama. Tidak ada orang yang mau berteman dengan saudara kalau seperti itu. Memang kalau memungkinkan nginjil, saya nginjil. Kalau tidak, kamu sedang ngomong hal-hal duniawi, tidak peduli. Sudah guyonan yang, wah sudah ribut, kalau sampai ketawa, cakap, tidak kenapa salah. Tapi dari omong-omong dan guyonan itu, kita tahu lebih banyak tentang manusia. Jadi seorang pendeta tidak boleh lalu hidup seperti pertapa begitu ya. Lalu memisahkan diri, jadi dia tidak tahu kebutuhan jemaat ini apa. Dia bahkan tidak tahu kerohanian jemaat itu bagaimana. Mereka Kristen KTP, mereka Kristen bayi, mereka sudah dewasa, mereka butuh Injil, mereka butuh makanan rohani yang susu atau makanan keras, dan menerapkannya itu bagaimana, kita tidak bisa. Jadi mengenal jemaat itu jelas-jelas sesuatu yang sangat-sangat penting, sehingga kita bisa memberikan penerapan. Kalau kita kenal jemaat, kita pikirkan satu persatu. Jemaat yang mana yang tidak terima kasih? Dan dalam hal apa dia tidak terima kasih? Ya, apakah kepada teman, apakah kepada orang tua, apa? Nah, kita terapkan. Tidak usah ditunjuk orangnya, ya. Tunjuk orangnya itu, apalagi pribadi begitu, yang ngamuk, saudara. Dan itu tidak benar memang menunjuk pribadi. Tapi kita katakan saja tindakannya, maka orangnya mestinya akan merasa sendiri. Dan saudara, tidak usah takut jemaat marah. Selama saudara tujuannya baik. Saya bertujuan memberitakan firman. Saya bertujuan menegur dia dengan firman. Bukan tujuan apapun untuk mempermalukan dia, untuk mengambil keuntungan apapun. Tidak. Hanya betul-betul memberitakan firman dan memberikan teguran. Tidak usah takut jemaat marah. Bisakah mereka marah? Oh, pasti bisa. Kalau saudara tidak pernah ada jemaat marah karena teguran dosa saudara, mungkin saudara tidak pernah negur dosa atau kurang negur dosa. Kalau saudara negur dosa, pasti ada jemaat yang marah. Dalam Galatia saya kira pasal 4 ayat 16 kalau tidak salah ya. Itu ada ayatnya saya kira ya. Coba kita lihat ya. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Paulus sendiri mengalami berarti ya. Dia mengatakan kebenaran, orangnya jadi marah. Kalau tidak dia tidak akan mengatakan kata-kata itu. Jadi saudara, itu salib yang harus kita pikul memang sebagai pengkhotbah. Jangan karena ada jemaat marah lalu tidak berani menegur. Jemaat mau marah, mau pergi dari gereja saudara, terserah. Ingat ya, sebagai pengkhotbah kita menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan orang. Khotbah kita kadang-kadang menyenangkan orang kalau itu penghiburan, memberikan janji Tuhan dan sebagainya, memberikan janji keselamatan. Tapi kadang-kadang bahkan sering
khotbah kita menyatakan kesalahan mereka. Dan itu bisa membuat orang marah. Jangan pernah takut membuat jemaat yang manapun, yang kaya, yang berpengaruh atau apapun marah kepada saudara. Kalau saudara takut kepada manusia, saudara tidak bisa jadi pengkhotbah. Takut pada Tuhan dan beritakan kebenaran, motivasi benar. Kalau mereka marah, biarlah mereka marah. Mereka mau pergi dari gereja saudara, biarlah mereka pergi dari gereja saudara. Jangan takut kepada jemaat. Tidak usah cari masalah secara sengaja. Tapi kalau saudara benar memberitakan firman, mereka marah. Saudara cuma kehilangan kambing. Kambing biarpun kaya dia kambing. Dan sebetulnya dia lebih jadi pengacau gereja daripada pembangun gereja. Tidak peduli dia kaya. Jangan takut kepada orang kaya, orang berpengaruh, orang pintar, orang bergelar atau siapapun. Jangan takut kepada yang manapun. Takut hanya pada Tuhan dan beritakan apa yang memang harus saudara beritakan. Tidak peduli resikonya bagaimana. Kita tentu berharap dan berdoa untuk mereka supaya mereka bertobat. Tapi kenyataannya tidak selalu terjadi seperti yang kita harapkan. Kalau terjadi seperti yang tidak kita harapkan, ya sudah, mau diapakan? Sangat bisa kehilangan orang, kehilangan jemaat, sangat bisa. Lebih-lebih Paulus itu sudah pernah menubuatkan di dalam 2 Timotius 4 ini ya. Ayat 2, beritakanlah firman sebagainya, nyatakanlah yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, dia katakan akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Dalam bahasa Yunaninya itu untuk membuat ini telinganya gatal digaruk itu kan enak ya. Nah itu yang digunakan. Jadi ini nubuat Paulus ini sudah jadi kenyataan zaman sekarang. Mungkin makin dekat akhir zaman makin parah. Orang tidak mau ajaran sehat. Dia tegur ngamuk. Mereka senang kumpulkan guru-guru yang menjilat mereka. Ada pengkhotbah yang kerjanya menjilat jemaat, apalagi jemaat yang kaya. Jemaat yang miskin, wah dilabrak habis-habisan. Jemaat yang kaya dijilat, diumpak dan sebagainya, memuakkan luar biasa. Saudara akan banyak orang senang kepada saudara karena saudara jilat mereka. Tapi saya jamin Tuhan tidak akan senang saudara. Dan saudara akan menjadi guru-guru seperti ini ya. Ini guru-guru palsu ini saudara ya. Dan ini dilanjutkan, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran, mukanya bagi dongeng. Jangan heran kalau saudara mengajarkan ajaran benar, orang justru marah. Saya memberitakan Injil yang benar, orang justru marah. Jangan heran. Itu pasti akan terjadi. Ngajar yang benar, betul-betul benar, negor berani, nginjil berani, ngajar ajaran benar berani, nyerang ajaran sesat juga berani. Yang terjadi adalah jemaat saudara melorot. Yang tertinggal akan maju dalam pengertian. Tapi yang marah akan meninggalkan saudara. Ini risikonya saudara, mengajarkan kebenaran. Ya, berani atau tidak saudara? Kalau tidak berani sebetulnya berhenti saja jadi hamba Tuhan. Saudara sama sekali tidak cocok jadi hamba Tuhan. Saya lanjutkan ya. Oke tadi ya. Oh, ini kok loncat gimana ya tadi? Ini ya. Jadi yang ketiga, seringkali kita tidak berterima kasih pada Allah ya. Dalam kebutuhan yang pahit kita berdoa dengan intensitas yang hebat ya. Berdoanya nemen ya. Tapi waktu berlalu dan kita melupakan Allah. Banyak dari kita bahkan tidak pernah mengucapkan terima kasih sebelum makan.
Sebetulnya memang tidak ada perintah ya dalam Alkitab. Harus doa sebelum makan. Cuma ada teladan dari Yesus, dia berdoa sebelum makan. Mengucap syukur sebelum makan roti dan sebagainya itu ada teladan. Dan Calvin pernah memberikan penerapan dari sana, makanya harus kita berdoa, mengucap syukur sebelum kita makan. Nah, lalu Allah memberikan kita anak tunggalnya. Dan seringkali kita tidak pernah memberi dia satu patah kata pun rasa terima kasih atau ya syukur dan sebagainya. Nah, rasa terima kasih atau ya terima kasih yang terbaik yang kita bisa berikan kepadanya adalah berusaha untuk layak mendapatkan kebaikannya dan kemurahan hatinya. Ini saya agak ragu-ragu ya, kata-kata ini benar apa enggak ya. Kita tidak pernah bisa layak, saudara. Biarpun dia mengatakan a little better ya, lebih layak sedikit berarti ya. Tapi tetap apapun yang kita lakukan saya kira tidak bisa membuat kita layak. Ya, tapi tetap kita harus berterima kasih kepada Tuhan, itu memang pasti. Dan kalau ada suatu kebaikan yang tertinggi, maka jelas itu adalah pemberian anak tunggalnya. Jadi di sini kita berikan. Dan ini sangat bisa digunakan untuk penginjilannya. Jadi kebaikan apa? Nah, kita mula-mula bisa memberikan penerapan, ya Tuhan mencukupi kehidupan kita, itu kan bagus. Dan dalam wabah ini saya baru mendapatkan PA. Seseorang masuk rumah sakit karena COVID-19. Dan lalu dia dipasang ventilator untuk bisa bernapas dan mendapatkan oksigen. Dan lalu setelah dia sembuh, muncul tagihannya. Dan tentu saja tagihannya mahal. Ya. Dan orang ini menangis. Dan pegawai rumah sakitnya itu kasihan, kamu tidak punya duit kan? Tidak punya asuransi kan? Terus dia katakan, aku menangis bukan karena mahalnya harga itu dan aku tidak punya uang, bukan itu. Aku punya uang, aku tidak kekurangan uang. Aku menangis karena sekarang aku merasa selama umurku berapa puluh tahun ini aku bisa bernafas secara gratis. Dan baru kali ini aku masuk rumah sakit dalam waktu beberapa hari, aku harus membayar untuk oksigennya. Selama ini Allah berikan gratis, aku tidak pernah berterima kasih pada dia. Sekarang aku baru merasa bahwa Allah begitu baik memberikan aku oksigen secara gratis seumur hidupku. Baru pada saat aku pakai ventilator baru tahu betapa murah hatinya Tuhan. Sesuatu yang bagus untuk penerapan. Nah, kita bisa menerapkan juga dalam hal-hal yang lain. Tuhan sembuhkan kita dari penyakit, atau Tuhan berikan kita berkat-berkat yang lain. Lalu pada puncaknya, pemberian anak tunggalnya ini, jangan dilupakan, ini kesempatan kita nginjil, saudara. Kalau kamu masih tetap tidak merasa Tuhan itu baik, nah Tuhan berikan anaknya. Menjadi manusia, menderita, mati di atas kayu salib, memikul hukuman yang seharusnya bagi kita, dan sebagainya. Kalau itu bukan kebaikan, lalu apa? Dan apa yang kamu sudah lakukan dan mau lakukan di kemudian hari untuk membalas kebaikan Allah, khususnya dalam hal ini? Pertama, memang harus percaya
desak mereka untuk percaya. Selanjutnya, untuk mentaati sebagai rasa terima kasih, memuliakan Dia melalui ketaatan kita, memuliakan Dia melalui pelayanan kita, memuliakan Dia melalui persembahan kita, memuliakan Dia melalui kebaktian kita, melalui penginjilan dan sebagainya. Jadi saudara, ini banyak sekali penerapannya, luar biasa banyak. Jadi apa yang sudah praktis dalam tafsiran William Barclay, kita bisa kembangkan menjadi lebih banyak lagi hal-hal yang praktis. Dan ingat saudara ya, hal teoritis itu penting. Tetapi kalau teoritis terus, maka sangat banyak orang yang bosan. Ada orang-orang yang senang teoritis. Tapi bagaimanapun tidak bisa kita hanya khotbah yang teoritis. Saya selalu berusaha memikirkan dalam hal-hal yang teoritis bagaimana bisa memberikan penerapan yang praktis. Memang pada waktu kita khotbah bertahun-tahun, akhirnya ya yang praktis itu tetap menjadi bahan yang diulang-ulang. Tetapi bagaimanapun itu perlu, saudara. Karena orang perlu diingatkan. Kalaupun kita sudah pernah mengkhotbahkan tentang rasa terima kasih di masa yang lampau, apakah itu sudah cukup? Apakah saudara pikir jemaat sudah diajar sekali sudah cukup? Saudara melihat Yesus sendiri mengulang-ulang ajaran, saudara. Kalau kita mengulang-ulang ajaran karena kita malas persiapan, itu dosa, saudara. Tapi kalau kita mengulang-ulang ajaran karena memang kita yakin jemaat membutuhkan itu diulang-ulang, kita saja lupa kok. Pengkhotbahnya bisa lupa kok. Apalagi jemaatnya. Jadi tidak usah takut mengulang-ulang penerapan. Selalu pikirkan penerapan banyak. Ini memang membuat khotbah jadi panjang. Tapi ini membuat khotbah jadi berguna. Betul-betul istilahnya mendarat gitu ya. Betul-betul orang-orang merasa. Oh harus begini, harus sebagainya. Menjadi praktis dalam hidupnya. Jadi penafsiran William Barclay tentang Lukas 17, 11-19 sudah berhenti sampai di sini. Karena mari kita lihat tafsiran dia tentang Injil Matius pasal 8 ayat 2. Ya, ini Matiusnya dibagi dalam 2 volume. Nah, ini pasal 8 ini ya. Nah, diberikan judul The Living Dead. Nah, kita tidak usah bahas seluruhnya, kita hanya bahas tentang orang kustanya kan. Karena konteksnya beda, buat apa bahas yang tidak cocok dengan teks yang kita pelajari tadi, yaitu Lukas 17 itu. Nah, tapi di sini kita melihat dalam konteks ini, wah, dia memberikan penjelasan tentang penyakit kusta ini jauh lebih detail lagi dari tadi, dan dari penafsir-penafsir yang lain saya tidak pernah melihat ada penjelasan yang model seperti ini ya. Nah sekarang saudara, nanti kita melihat ini ya, dalam dunia kuno leprosy, penyakit kusta itu yang paling mengerikan ya dari semua penyakit, dan orang ini mengatakan tidak ada penyakit yang lain yang menurunkan atau merendahkan seorang manusia untuk banyak tahun. Saya tidak tahu ini apa, tetapi ya pokoknya sesuatu yang tidak menyenangkan. Nanti kita bisa cari dalam kamus, saya tidak akan buang waktu untuk melihat arti semua. Jadi ini bisa mau dikutip bisa, mau tidak bisa, terserah saudara. Ini bisa dikatakan dengan kata-kata biasa, bisa. Ya. Tapi sekarang perhatikan di sini dia membahas tentang penyakit kustanya selanjutnya ya di sini ya. Jadi penyakit kusta itu mulai dengan satu nodul. Saya tidak tahu nodul itu apa. Tapi tidak perlu tahu sekarang. Tapi pokoknya kita bisa secara garis besar kita bisa melihat ini apa. Kalau kita mau kutip dan terjemahkan nanti mesti lihat kamus. Ya. Lalu ulcerate ini mungkin menjadi kayak nanah atau borok begitu ya. Ulcer juga seperti itu ya. Lalu faul itu saya kira bau, saya kira
ya, eyebrows, bulu mata ya jatuh, matanya ini mempengaruhi matanya, lalu suaranya. Nah, ini suaranya dari serak. Wah, ini bisa-bisa saya kena kusta ya, suara saya serak terus ini. Lalu tangan dan kaki itu juga memborok, bernanah. Lalu perlahan-lahan penderita itu menjadi suatu mes dari ya bertumbuhan di mana-mana itu ya, tumbuh di mana-mana, ulcer-ulcer itu, borok, nanah dan sebagainya, dia menjadi segumpal borok begitu ya. Nah, lalu rata-rata jenis kusta ini 9 tahun. Tidak ada penafsir manapun yang bicara ini, saudara. Dan itu berakhir dalam pembusukan mental, koma, dan akhirnya kematian. Nah, lalu kelihatannya dia menceritakan 2 jenis kusta. Yang di sini jenis pertama, lalu yang di sini ini jenis kedua. Ya, di sini ini dia berkata, leprosy might begin with the loss of all sensation. Jadi perasaan di sebagian dari tubuh, perasaannya mati sudah. Ya, jadi kayak kebal gitu, mati rasa. Itu seringkali lalu kena api dan sebagainya, mereka tidak terasa, akhirnya buntung semua. Ya, jadi syarafnya juga terkena, muscle-nya, ototnya juga habis semua, tendon-tendon berkontraksi sampai tangannya seperti cakar. Jadi mungkin melengkung begitu, jarinya tidak bisa diluruskan karena tendonnya berkontraksi, mungkin seperti itu. Lalu mengikuti ulcer lagi pada tangan dan kaki, lalu datang progressive loss, kehilangan yang maju terus ya, makin lama makin banyak kehilangannya dari jari-jari tangan dan jari-jari kaki sampai pada akhirnya perhatikan, seluruh tangan atau seluruh kaki bisa lepas, putus. Dan lamanya dari jenis kusta ini antara 20-30 tahun. Yang tadi 9 tahun. Jadi ini jenis kusta yang berbeda. Lalu dia katakan ini adalah jenis dari kematian progresif yang mengerikan, dalam mana penderita itu dies by inches, mati inci demi inci, mati perlahan-lahan maksudnya saya kira. Nah saudara, ini kalau saya akan kutip, saya pasti akan kutip kalau saya, dan akan saya tunjukkan kepada saudara. Ini kembali kepada orang kusta, berarti naik ke atas ya. Nah ini sudah saya buat tentang Matius 8 ayat 1-4. Jangan sampai tidak ditulis. Nanti kalau nyari kita tidak ketemu. Nah yang tanpa tulisan ayat berarti ini ya dari Lukas 17. Tetapi yang dari teks lain kita tulis teksnya ya. Jadi saya berikan di sini. Dan saya sekarang akan menjelaskan kenapa ini kok perlu diberikan. Apa perlunya menjelaskan kepada jemaat secara mendetail penyakit kusta itu? Loh, kita kan bukan dokter, kita bukan ngajar mereka sekolah kedokteran. Lalu buat apa kita mengajar semendetail ini, buat apa? Pikirkan saudara ya, makin kita bisa membuat jemaat itu mengerti betapa mengerikannya dan betapa menyiksanya dan betapa lamanya menyiksanya penyakit kusta itu, makin mereka mengerti bahwa problem dari 10 orang kusta itu hebat sekali. Dan pasti keinginan dan doa mereka begitu kuat pada waktu meminta untuk disembuhkan. Juga kalau problemnya itu makin kelihatan besar, rasa tidak tahu terima kasihnya makin kelihatan buruk. Kalau saudara mendapatkan kebaikan kecil,
Kancil tidak terima kasih, ya itu buruk juga, tapi kan tidak terlalu buruk. Tapi saudara mendapatkan pertolongan yang luar biasa besar, membebaskan saudara dari penderitaan yang luar biasa hebat. Lalu saudara tidak tahu terima kasih, maka rasa tidak tahu terima kasihnya itu luar biasa buruk. Ya, jadi ini dalam khotbah menjadi satu teknik. Bukan hanya dalam khotbah, tetapi juga dalam guru-guru sekolah minggu mengajar. Makin kita menunjukkan penderitaan orang itu, makin kita bisa menunjukkan buruknya tidak tahu terima kasihnya. Nah kalau kita kustanya itu kita bahas cuma sepintas lalu, cuma sakit kusta itu saja. Lalu kita nggak jelaskan apa-apa tentang itu. Ya memang nanti tidak terima kasihnya juga kelihatan buruk, tapi tidak terlalu buruk gitu loh. Nah kita mau tekankan kustanya tuh luar biasa menyiksa, supaya rasa tidak tahu terima kasihnya itu terlihat lebih buruk lagi. Dan itu bisa kita terapkan. Ada penderitaan yang lebih hebat dari kusta. Dan kita dibebaskan dari itu. Apa itu? Neraka. Laki-laki kita bisa nginjil. Kalau kita tidak mau terima kasih pada Tuhan, sebagai orang Kristen kita sudah percaya, sudah dibebaskan dari neraka yang begitu menyiksa. Kita lebih buruk dari 9 orang kusta ini yang tidak terima kasih. Jadi saudara bisa melihat ini sesuatu yang penting ya. Menekankan betapa hebatnya penderitaan orang sakit kusta. Betapa menyiksanya. Ini harus ditekankan. Saya lanjutkan dulu ya. Kondisi fisik dari orang-orang kusta itu hebat ya. Tapi ada sesuatu yang membuat itu lebih buruk lagi. Nah, lalu dia menggunakan ahli sejarah Josephus yang memberitahu kita bahwa orang-orang kusta diperlakukan seakan-akan mereka itu orang yang mati. Segera langsung ya, leprosinya itu didiagnosa. Maka orang yang sakit kusta itu langsung dibuang gitu ya. Disingkirkan, dikucilkan sepenuhnya dari masyarakat. Dan lalu dia memberikan 2 kutipan ayat ini, saya kira sudah pernah kita lihat pada waktu menggunakan Adam Clarke maupun Matthew Henry. Jadi itu bagian itu bisa diloncati. Lalu dia di sini memberikan tentang masa abad pertengahan. Saya kira kok tidak terlalu perlu ya. Pada masa abad pertengahan, kalau orang terkena leprosy, maka priest ini pastor ya, pastor Katolik. Saya tidak tahu ini artinya apa. Tonesto. Tugas krucifix saya tidak ngerti, tapi yang ini orang kustanya dibawa ke gereja, dia lalu membacakan kebaktian atau pelayanan penguburan atas orang itu. Jadi ini diperlakukan orang itu betul-betul dianggap mati. Tapi saya kira ini abad pertengahan, bukan tradisi pada zaman Yesus itu. Kalau saya tidak akan ambil. Jadi kalau saya hanya akan ambil yang di sini tadi. Ini diambil. Dan letakkan di sini. Kita lanjutkan lagi dengan Barclay. Jadi di sini ya, di Palestina pada zaman Yesus, orang-orang kusta itu tidak boleh ya, masuk Yerusalem tidak boleh. Dan semua kota-kota yang punya tembok, ya kota-kota pada zaman itu kan punya benteng, punya tembok, untuk melindungi mereka dari serangan musuh, rampok dan sebagainya.
Jadi mereka tidak boleh masuk kota, memang harus di luar kota. Saya tempat sudah beritahu itu pada waktu mereka di padang gurun, di luar perkemahan, di luar seluruh kompleks perkemahan. Tapi pada waktu mereka sudah masuk Kanaan, di luar kota, itu tempatnya orang kusta. Nah, lalu yang di sini, jadi yang ini sudah tahu ya. Tapi yang di sini, ini saya baru tahu tadi nih saudara. Tadi saya pelajari ini baru saya tahu. Ternyata dalam sinagog, berarti mereka bisa kebaktian Mas Yan ya. Orang kusta ternyata bisa kebaktian. Saya kira mereka tidak bisa tadinya. Tapi ternyata bisa. Karena dalam sinagog, di situ disediakan untuk mereka suatu ruangan kecil yang terisolasi. Tingginya 10 kaki, 3 meter. Dan lebarnya 6 kaki atau 1,8 meter yang disebut mechitsah. Lalu berarti mereka bisa kebaktian tapi dipisahkan dari orang-orang yang lain. Jadi ini perlu diambil untuk menunjukkan bahwa orang kusta ternyata bisa masih berbakti ya. Jadi ini bisa digunakan menunjukkan betapa kerasnya orang Yahudi menekankan keharusan ibadah. Sampai orang kusta pun mereka mau sediakan tempat untuk beribadah. Ya. Dan ini bisa digunakan, diterapkan, menekankan kepada jemaat. Kusta pun diharuskan ibadah. Selama mereka masih mampu. Kalau mereka begitu kesakitan, tidak bisa konsentrasi, ya memang tidak ada gunanya. Tapi kita, makanya sehat saja seringkali tidak kebaktian kok. Jangankan sakit. Sakit asal bukan penyakit menular seperti COVID-19. Dan sakitnya sedemikian rupa, tidak parah, dia masih tetap bisa berkonsentrasi. Maka sebetulnya orang sakit itu harus tetap datang. Ya kalau sakit flu tidak menular separah COVID-19 tetapi tetap bisa menular. Maka ya kita bisa menjauh dari orang yang lain, tidak bersalaman dan sebagainya. Tapi tetap kebaktian sebetulnya harus. Ya, lalu dia lanjutkan ya Bapak ya. Hukum Taurat itu apa ya? Enumerat itu mungkin memberikan daftar barangkali ya. 61 kontak yang berbeda yang bisa menajiskan atau mencemarkan. Dan pencemaran atau penajisan yang terlibat dalam kontak dengan seorang kusta itu yang kedua dibandingkan dengan mayat. Jadi paling najis itu memang urusan mayat untuk orang zaman itu dalam hukum Taurat ya. Tapi setelah mayat orang kusta ini yang kedua. Lalu lihat kata-kata ini ya. Nah kira-kira tidak ada saudara, orang-orang yang lain, penafsir lain mana saya mengatakan ini tidak ada saudara ya. Tapi di sini kelihatan keistimewaan William Barclay di dalam urusan tradisi, kebiasaan pada saat itu, kebudayaan pada saat itu dan sebagainya, semua dia luar biasa. Ya, ini seorang sakit kusta bahkan tidak perlu memasuki suatu rumah, tapi hanya perlu melihat ke dalam melalui ambang pintu. Dan rumah itu cukup, itu sudah cukup untuk membuat rumah itu menjadi najis. Dan najisnya sampai pada atapnya. Orang kustanya tidak masuk rumah saudara, hanya melihat melalui ambang pintu. Seluruh rumahnya najis sampai atapnya. Bahkan dalam tempat terbuka merupakan sesuatu yang ilegal, melanggar hukum. Untuk memberi salam kepada seorang yang sakit kusta. Lalu tidak seorang pun boleh datang lebih dekat kepada seorang kusta daripada 4 hasta. 1 hasta itu 18 inci
kira-kira 45-46 cm. Jadi kalikan dengan 4, itu jarak yang minimum. Nah, itu kalau tidak ada urusan angin, maka boleh dekat sampai 4 hasta. Ya kira-kira mungkin 1,8 meter atau mendekati 2 meter lah ya. Tapi kalau angin bertiup ke arah seseorang dari seorang kusta, maka dia harus berjarak 100 hasta. Nah ini sama seperti tadi, cuma dia menggunakan yard tadinya dan sekarang menggunakan hasta. Tapi jaraknya kurang lebih sama 45 meter. Nah lalu dikatakan seorang rabi bahkan tidak mau makan sebutir telur yang dibeli di jalan, di mana seorang kusta itu telah lewat. Orangnya lewat, sudah lewat, saudara. Ada orang jual telur di sana, dia tidak mau makan telur itu. Seorang rabi yang lain sungguh-sungguh membanggakan bahwa dia melemparkan batu pada orang-orang kusta untuk menjaga mereka tetap jauh. Rabi yang lain menyembunyikan diri mereka sendiri. Tuh apa saya tidak tahu, mungkin melarikan diri, saya tidak tahu, nanti itu perlu dilihat Ernest. Pada waktu melihat seorang kusta bahkan pada jarak tertentu. Jadi saudara, kalau saya akan ambil seluruh ini. Nah, kira-kira menunjukkan pengucilan yang luar biasa, dan ini juga sekaligus penderitaan yang hebat dari orang yang sakit kusta. Saudara tidak harus tiru cara saya dengan copy paste lalu terjemahkan. Ini butuh waktu sangat lama. Menerjemahkannya yang butuh waktu. Seringkali sudah kita ngerti Inggrisnya ya, kita tidak tahu Indonesianya. Nah kalau sudah seperti itu saya harus lihat kamusnya, bukan kamus Inggris Indonesia. Ngerti Inggrisnya, Indonesianya apa ya? Jadi menerjemahkan itu saya mau sempurna dan itu membutuhkan waktu sangat banyak. Kalau saya tidak mau seperti itu ya gunakan kata-kata sendiri. Tapi kadang-kadang tetap butuh untuk mengutip seperti yang tadi sudah saya katakan. Lalu bagian terakhir dia mengatakan tidak pernah ada penyakit apapun yang begitu memisahkan satu manusia dari yang lain seperti leprosy. Ini mau diikutkan ke atas juga boleh. Ya. Nah lalu seterusnya ini saya kira sudah tidak cocok kalau diterapkan pada teks yang tadi kita bahas. Jadi ini saya kira sudah cukup kita melihat Matius 8 ayat yang kedua. Kalau dibaca seterusnya saya kira tidak ada hubungannya dengan teks yang kita gunakan. Jadi dari sini kita bisa melihat banyak ya, sangat banyak yang bisa kita ambil dari buku tafsirannya William Barclay. Khususnya dalam urusan tradisi dan sebagainya. Dan dari hal ini saya kira saya bisa menunjukkan kepada saudara mengapa saya menggunakan William Barclay. Saudara bandingkan dari Adam Clarke tempo hari dapat apa, dari Matthew Henry dapat apa, dari Barclay dapat apa. Dari Barclay bisa dapat tentang kusta banyak sekali, tentang keterpisahan itu banyak sekali. Lalu detail-detailnya itu sangat mendetail, penderitaannya itu bagaimana sangat mendetail, berkembangnya, lalu lamanya 9 tahun, ada yang 20-30 tahun. Lalu bisa mendapatkan juga penerapan dalam rasa tidak tahu terima kasih kepada orang tua, kepada sesama, kepada Allah. Kita mendapatkan banyak bukan? Kalau saudara persiapan sendiri, mimpi pun tidak bisa dapat ini saudara. Jadi ini tujuan saya mengajak saudara membaca buku tafsiran. Satu teks yang kelihatan sederhana
Kita bahas sendiri, kita tidak dapat ini semua. Makanya orang yang tidak mau pakai buku tafsiran itu, khotbahnya terbatas, saudara. Sangat terbatas dalam isinya, tidak mutu. Enggak. Saya lebih memilih pengkhotbah yang tidak sekolah teologi. Tapi yang pada waktu khotbah, dia pakai buku tafsiran. Dan tentu saja karunia khotbahnya mesti ada. Dibandingkan pengkhotbah yang lulusan sekolah teologi. Tapi waktu khotbah persiapan tidak pakai buku. Saudara, sekolah teologi itu dapat sangat terbatas. Dia dapat dasar-dasarnya. Penafsiran yang mendetail konteks per konteks, ayat per ayat tidak ada. Jarang. Dapat seperti ini. Jangan terlalu berharap. Jadi lebih baik orang yang tidak sekolah teologi, tapi pakai buku. Makanya saya dorong pada semua orang. Beli buku tuh, belilah buku tafsiran. Buku doktrin itu perlu. Buku-buku yang umum-umum, topik-topik tertentu, kadang-kadang butuh. Tapi dibandingkan semua itu menurut saya, paling perlu itu buku tafsiran. Apalagi kalau urusan mau membuat khotbah. Karena urusan doktrinnya. Begitu teksnya membahas doktrin, buku tafsirnya otomatis membahas doktrin juga. Dan tanpa buku-buku doktrinal, hanya buku tafsiran, doktrinnya sudah masuk nanti. Tapi kalau tidak punya buku tafsiran, punya hanya buku doktrin, pada waktu membahas teks saudara tidak dapat apa-apa. Bingung semua. Jadi dari semua pemilihan buku, saya memilih nomor 1, ranking pertama, buku tafsiran. Sebanyak mungkin. Saya sudah memberikan kepada saudara Cahaya isi dari VCD-nya Calvin. Dan saya akan minta itu dimasukkan dalam grup sehingga saudara bisa mendapatkan buku tafsiran Calvin, dan dalam CD itu ada institusinya Calvin juga. Lalu ada 22 volume buku tafsirannya Calvin. Calvin tidak menafsir seluruh Alkitab ya. Ada yang loncat-loncat, misalnya dari Yosua dia loncat ke Mazmur. Lalu dalam surat Yohanes ada yang tidak ada, kitab Wahyu juga tidak ada. Tapi mayoritas yang lain dia ada. Dan dia penafsir yang punya keluar biasaan. Saya ingin saudara juga download buku atau VCD-nya Calvin ini yang nanti akan dimasukkan ke grup, saudara download. Dan ingat ya, jangan cuma buat pameran. Saya sangat kepingin menyebarkan ajaran Calvin langsung, Calvin sendiri. Maka saya masukkan buku ini, saya sebarkan. Semua orang bisa mempelajari, pokoknya bisa Inggris. Yang tidak bisa Inggris sudah saya tekankan, belajarlah Inggris. Saya anggap orang yang tidak mau belajar bahasa Inggris, mau melayani Tuhan, itu tidak niat. Harus mau belajar Inggris. Kalau perlu les atau apa saya tidak peduli. Pokoknya belajar. Kalau grammarnya sudah bisa, pakai kamus untuk memajukan vocabulary. Saya sendiri sudah lihat sendiri, saya tidak tahu banyak kata. Saya lihat kamus. Yang perlu kegigihan kita, ketekunan kita, kemauan kita untuk belajar.
Inggris bukan bahasa ibu kita. Jadi tidak masalah. Saya tidak merasa malu, saya tidak mengerti kata ini atau kata itu. Tapi saya bertekun pakai kamus. Ya. Jadi nanti Calvin's Commentary jangan cuma buat pameran. Saya katakan ini karena saya pertama kali tahu ada tafsiran Calvin itu dari seorang hamba Tuhan yang waktu saya ketemu dia di ruang kerjanya dia sedang menghadapi laptopnya dia dan dia pamerkan kepada saya, ini loh buku tafsirannya Calvin. Saya minta, dia tidak mau kasih. Saya minta seorang hamba Tuhan yang lain juga janji tok tapi menghindar untuk memberikan. Saudara, banyak orang pelit dalam hal itu, maunya punya untuk dirinya sendiri, padahal mereka punya, mereka juga tidak pakai. Hamba Tuhan yang pertama yang saya lihat dia pamerkan laptopnya, saya tidak pernah lihat dia khotbah lalu gunakan Calvin omong begini, Calvin omong begitu, tidak pernah. Jadi cuma hanya untuk pamer. Sudah gitu pelitnya bukan main, orang lain minta tidak boleh. Saya pikir hamba-hamba Tuhan yang seperti itu hamba Tuhan atau bukan ya? Mereka ingin menyebarkan kebenaran atau menghalangi penyebaran kebenaran? Kok ada sesama hamba Tuhan minta tidak mau kasih gitu. Juga saudara, saya beritahu satu hal ya tentang CD-nya Calvin ya. Itu saya beli ya. Dan beli waktu itu di luar negeri murah sekali, kalau saya tidak salah sekitar $12, sekitar gitulah ya. Dan ada jemaat yang memang pekerjaannya jual VCD lagu ya. DVD dan VCD. Jadi dia pesan dari luar negeri, dia punya toko, dia jual. Jadi dia sudah biasa pesan seperti itu, lalu dia bisa pesankan. Memang saya pikir harganya murah, tapi kita sukar pesan. Saya tidak ngerti caranya bayar gimana gitu, cara pesan gimana. Nah itu jemaat itu menolong saya, dia memesankan sekaligus membayarkan karena dia kaya, dia bayarkan. Nah waktu saya install dibantu orang, di situ ada pernyataan saya disuruh janji. Saya install itu hanya boleh untuk 2 komputer. Dan saya sebetulnya memegang teguh janji itu. Cuma saya pikir kok aneh kalau komputer saya sendiri, kok saya tidak boleh, kok aneh ya. Saya pakai lebih dari 2, tetapi komputer saya sendiri, saya tidak berikan orang lain karena janji itu. Ya, kalau 2 hamba Tuhan itu tidak mau memberikan karena janji itu, tapi saya tidak yakin mereka beli ya. Saya kira mereka dapat gratisan. Kalau mereka janji tidak mau memberikan karena janji itu, saya bisa nerima. Tapi yang ngomong saja kok terang-terangan. Jadi dulunya saya tidak mau memberikan karena saya memegang janji itu. Mengapa sekarang saya tabrak janjinya? Karena saya anggap tokonya kurang ajar. Kami pesan banyak, lalu yang terakhir kami pesan, duitnya diambil, barangnya tidak dikirim. Jadi nggak tahu itu toko buku atau penerbit yang namanya Aegis itu. Begitu jengkel jemaat saya yang memesankan itu. Dia pesan, duitnya diambil, barangnya tidak dikirim, dan dia protes. Kalau kamu tidak kirim barangnya, kembalikan duitku. Tidak dikembalikan. Saya anggap mereka kurang ajar, saya tidak pedulikan janji saya kepada mereka. Dan sekarang saya sebarkan buku tafsiran ini. Itu alasannya. Ya. Jadi saudara, poinnya saya ingin kebenaran itu disebarkan. Dan ajaran Calvinisme itu saya berusaha sebarkan habis-habisan. Supaya jangan ajaran Arminianisme yang merajalela. Kebenaran harus kita sebarkan. Kalau tidak, kesalahan yang merajalela.
Jadi kembali pada tafsiran Barclay, kita sudah melihat ya, bahwa dia betul-betul berkualitas. Gunakan dia. Memang ini saya tidak bisa memberikan karena ini dalam Libronex dan waduh luar biasa sukarnya saya memberikan ini 36 giga. Kalau mau upload atau download pakai Google Drive pun setengah mati saudara. Dan juga orang yang memberi saya itu melarang saya memberikan kepada sembarangan orang. Ya sudah, dia memberikan kepada saya dengan syarat seperti itu ya, saya harus pegang. Jadi tidak sembarangan orang saya mau berikan. Orang-orang tertentu kalau bisa ketemu langsung bisa kopi ya ke harddisk atau apapun, maka saya tetap memberikan. Tetapi saya tidak memberikan kepada seadanya orang. Oke, sampai di sini pelajaran hari ini kita sudah bertambah pengetahuannya bahwa menggunakan buku tafsiran kita mendapatkan bahan untuk khotbah jauh lebih banyak daripada kalau kita mencari bahan sendiri tanpa buku. Dan itu tujuan saya. Sampai bertemu pada pelajaran yang akan datang.